Semoga apa yang telah kita berikan, kita sumbangkan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Ibu Jasmine, Ibu Jasmani selaku inisiasi kegiatan ini dari ibu-ibu selawatan, kami salam hormat Ibu. Kami ucapkan terima kasih. Moga-moga yang akan datang nanti tetap konsisten, kami tetap diajak untuk kegiatan seperti ini. Nah, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan karena waktunya sudah agak malam. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih kepada Ketua Panitia yang telah menyampaikan sambutan. Acara selanjutnya yaitu pembacaan Kalam Bilahi Al-Quranul Karim yang akan disampaikan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا وما كان لنفس
سجنا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pembacaan Al-Quran. Semoga apa yang dibaca tadi dapat memberikan manfaat dan pahalanya bagi yang membaca dan bagi kita yang mendengarkannya. Amin ya rabbal alamin. Memasuki acara inti yaitu Mau'izatul Hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Zainuri. Kepada beliau kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran katsira, amma ba'd. Yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah peringatan Maulid
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang hadir pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua agar selalu terus meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Ketua RT berapa ini Pak? RT 48 atau yang mewakili tokoh agama atau toga yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Todat, kalau saya singkat, ada toga, ada todat, tokoh adat kalau ada pada malam hari ini. Kemudian yang kami hormati dan yang kami banggakan, para tim Bapak tadi majelis sholawat Ikmalul Hubbi gitu ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Hingga detik ini kita masih dikaruniai kesehatan, masih diberi nikmat umur, masih diberi nikmat yang banyak sekali. Hingga detik ini kalau kita rasakan sangat banyak sekali nikmat Allah yang tumpah ruah kepada kita. Mungkin kita jarang untuk menintrospeksi betapa banyaknya nikmat Allah yang diberikan hingga detik ini kepada kita. Mana contohnya? Hari ini kalau kita hitung satu persatu, contoh ya, kita hitung satu persatu. Nikmat kaki, nikmat mata, nikmat telinga, nikmat makan, nikmat, sehingga Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bila engkau menghitung nikmat yang aku berikan kepadamu, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa engkau hitung nikmat yang kuberikan kepadamu. Dalam hadis qudsi dikatakan, bila mana nikmat Allah ini kita tulis dia, semua ranting-ranting pohon yang ada ini sebagai penanya, ranting-ranting pohon yang ada di muka bumi ini, andai kata umpama menjadi penanya, kemudian semua air yang ada di muka bumi ini menjadi tintanya, dan semua dedaunan ini andai kata menjadi buku atau kertasnya untuk kita catat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita hingga detik ini, la tuhsuha, tidak akan mampu engkau mencatatnya, tidak cukup. Seraya ku tambahkan yang serupa dengan itu 2 kali lipat, ku tambahkan pula dengan yang serupa, kata Allah, tetap tidak bisa kita mencatat betapa banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ini harus kita syukuri. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah ini, Allah akan tambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya. Tapi kalau kita kufur, tidak mensyukuri nikmat ini, maka Allah sangat marah kepada kita. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Dan ketika Allah memaklumkan kepada hambanya, bersyukurlah kalian semua, kata Allah, maka aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Wala in kafartum, tapi bila kamu tidak mensyukuri nikmat yang kuberikan ini, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azabku ini sangatlah pedih. Betapa nikmatnya ibu-ibu sekalian, sempurna kita punya 2 lubang hidung hingga detik ini berfungsi dengan normal. Mana buktinya? Bapak-bapak, ibu-ibu duduk di peringatan majelis Rasulullah, di peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini. Kalau tidak normal hidungnya, mungkin pakai oksigen. Berapa biaya oksigen 1 tabung? Allah nggak minta bayar. Allah nggak ngutangi kita. Allah cuma suruh kita mensyukuri nikmat itu
kita kembalikan kepada sang pemberi nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak minta bayar Allah ini, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Allah suruh kita syukuri nikmat. Bagaimana cara kita bersyukur atas nikmat yang banyak ini? Kita kembalikan nikmat ini kepada sang pemberi nikmat dengan jalan mutahharah, secara berkesinambungan. Maksudnya apa? Dengan jalan senantiasa membersihkan diri kita, senantiasa memperbaharui amal ibadah kita, senantiasa yang tadinya hati kita ada rasa malas di dalam mengerjakan amal ibadah, kita terus bersihkan niatnya, tingkatkan amal kita. Ini cara mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan digunakan nikmat bernapas ini kepada hal-hal yang tidak baik, pada maksiat. Ada loh orang yang jual semua tanahnya. Ada orang yang baru aja beli mobil lunas, dijual lagi harganya miliaran hanya untuk dapat nikmat bernapas dengan lancar. Gak usah jauh-jauh, nikmat kita bernapas saja kalau kita hitung, Masya Allah. Ini harus kita renungi, maksud saya. Kita harus introspeksi, mulai dari hal yang sederhana. Terkadang memang nikmat Allah yang ada pada diri kita ini akan terasa jika nikmat tersebut mulai berkurang dari diri kita. Mana contohnya? Ada orang yang punya gigi, ketika dia makan datang sakit gigi. Artinya satu nikmat sudah berkurang terasa. Kalau orang sakit gigi itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang sakit gigi itu jangankan ditawarkan rengginang, air putih aja pak, nyentuh ke gigi kita yang sakit, la ilaha illallah, sakitnya. Orang tidak punya salah aja mau kita marahin saking sakitnya gigi. Banyak hari ini orang yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan, kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini. Oh, mentang-mentang punya kaki sehat, badan kekar, petantang, petenteng, semua orang mau dipukulin, semua orang mau dimacem-macemin. Mati juga ujung-ujungnya. Umur 60-70 tahun udah mati kita ini, yakin aja kita pasti mati. Pasti, karena masa depan kita nih apa? Kubur. Itu masa depan kita yang hakiki. Sebenarnya dunia ini hanya cepat bergurau senda. Kata ulama, kehidupan dunia ini hanya 2 menit saja. Coba kita renungkan, 2 menit kehidupan kita di dunia ini. Tapi waktu yang 2 menit ini menentukan kehidupan kita. Bila kita sengsara, sengsara selama-lamanya. 2 menit waktu kita dunia ini juga menentukan bila kita mendapat nikmat, nikmat selama-lamanya. Maka mari kita renungkan nikmat yang banyak ini. Ini baru beberapa nikmat yang kita uraikan, kita renungkan. Maka insya Allah kita akan menjadi hamba Allah yang bersyukur. Banyak orang yang punya telinga, daun telinganya lengkap pak 2, tapi nggak bisa mendengar. Kenapa? Nikmat mendengarnya sudah nggak ada. Disebut apa itu? Kalau punya telinga, lubangnya 2, terus nggak bisa mendengar, disebut apa ibu-ibu? Tuli. Masih normal telinganya. Assalamualaikum di belakang masih normal. Alhamdulillah. Sebentar aja kok saya ini tausiahnya. Paling 20 menit selesai dengan doanya, insya Allah. Nggak usah lama-lama, karena hakikat maulid tadi sudah selesai sebenarnya. Tadi dibacakan maulid Simtud Durat, udah selesai sebenarnya. Kalau saya ini hanya ya hiasan-hiasannya saja sebenarnya. Nah, maulid tadi, maulid yang aslinya kita tadi ini Mahalul Qiyam, berselawat pada Rasulullah SAW, dibacakan rawi, selesai sebenarnya. Itu maulid sebenarnya. Makanya saya bilang 20 menit saja, nggak lama. Nanti takut kita disurvei, kata Pak Ketua Panitia tadi, nanti kita ini masih level kuning ini. Bentar aja Pak, 20 menit. Ini nikmat, saya kembalikan lagi. Ini baru berbicara nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah nggak minta bayar loh, berapa coba bayangkan. Andai kata Allah minta bayaran 1 hembusan napas, nggak dibayar.
Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Pada kesempatan kali ini saya hanya mengutip dari sebuah kitab yang bernama Tanqihul Qaul karangan Asy-Syaikh Nawawi Al-Bantani tentang sholawat. Karena hakikat daripada peringatan Maulid, hikmah daripada kita memperingati Maulid Nabi, cukup saya sampaikan dua saja. Pertama, lisyukri. Yang kedua, lil uswah. Sarana untuk kita bersyukur kepada Allah karena dilahirkannya Rasulullah SAW ke muka bumi ini. Karena tidak akan tercipta segala sesuatu ini kalau tidak karena nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, lil uswah, mengambil ittiba, mengambil contoh dari apa yang dikerjakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa hidupnya, mengambil hikmah sebanyak-banyaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini dua hal ini yang kita akan kupas sebentar saja, 20 menit. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi ashran." Barang siapa yang bersolawat satu kali atasku, maka Allah Subhanahu wa taala membalas solawat orang itu 10 kali. Dan barang siapa yang bersolawat di dalam keadaan dia duduk, belum sempurna dia berdiri, maka dosa-dosanya Allah Subhanahu wa taala ampuni. Yakin tidak dengan solawat ini? Yakin tidak dengan solawat? Nih, kalau kurang yakin tak bacakan. Ada dalam kitab Tanqihul Qaul. Jadi suatu ketika ada seorang pemabuk, Pak. Kerjaannya ini tidak ada lain, ibu, kerjaannya mabuk. Tiap hari dia cekik botol aja. Merek-mereknya ganti-ganti, mulai dari minuman yang harganya apa kalau kita sekarang ini topi miring ya. Saya pernah lihat aja tapi belum pernah nyobain ibu. Anggur merah, apa Jack Daniel, macam-macam sampai ke merek-merek yang kalau kita pergi ke apa namanya tempat-tempat hiburan malam itu, minuman itu satu loki itu ada yang tahu sini harganya iri berapa harganya satunya? Halus Pak. Ini pengalaman Pak. Artinya ini sebagai ibrah, pengalaman. Jadi dia itu sudah kerjaannya setiap hari orang ini bertetangga kayak gini nah rumahnya. Syekh Nawawi ceritakan, kebanyakan kitabnya ini dikutip dari kisah para sufi. Jadi tetangganya ini pemabuk, sebelahnya ini orang alim Pak, orang sufi. Yang satu kerjaannya sujud setiap hari, berselawat. Yang sebelah tetangganya kerjaannya apa? Mabuk aja kerjaannya. Gimana kalau punya tetangga kayak begitu? Ada? Jadi tetangganya ini mampu aja kerjanya Pak Sam. Wes, ora iso bedakan mana siang malam saking kerjaannya. Tangi subuh ya mabuk, jago mabuk memang. Mau makan mabuk. Akhirnya tetangganya pusing. Kamu sudah lah mabuk, ndak usah mabuk, coba tobat saudara. Ndak didengarkan. Suatu ketika tetangganya ini mati Pak. Saking mungkin kebablasan anginnya mabuknya. Nggak kuat mungkin jantungnya mungkin kan, mabuk mati. Nah mati juga akhirnya kata tetangganya. Tapi ajaibnya apa? Dia mimpi tetangganya ini yang mabuk tadi itu berada di mimbar yang bercahaya. Woi, mimbar yang bercahaya. Pakai baju warna hijau. Hijau jangan salah diterjemahkan Pak, bukan PKB ya. Hijau ini saya kalau bicara warna ini harus hati-hati di sini. Jadi hijau itu sesungguhnya lambang kebesaran surga Pak. Rasul suka pakai imamah warnanya hijau, jubahnya warna hijau, warna kedamaian, warna kewibawaan surga itu warna hijau. Maka para ulama tuh senang pakai warna hijau. Nabi suka warna hijau. Pakai jubah warna hijau, duduk di mimbar yang bercahaya. Tetangganya tadi heran lihat.
Heran lihat, ini nggak salah lihat ke aku ini. Ini kan kamu yang mabuk itu, Kak. Iya, dia bilang di dalam mimpinya. Ketemu dia di alam mimpi. Sampai saking herannya, ini dalam kitab ini dikatakan dia bertanya, bima nilta hadhil martabatal aliyah, dia bilang. Dengan sebab apa engkau memperoleh derajat yang mulia ini? Ditanyain begitu tetangganya itu. Karena kan hari-hari tahunya tentang tonggone itu kamu mabuk, Bu. Oh, udah kerjaannya sampai melek aja nggak bisa ngelek, sampai matanya itu nggak bisa membedakan orang mana siang malam. Tapi ketika dia meninggal, tetangganya heran, dimimpiin tetangganya berada di mimbar yang bercahaya, tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa jawab tetangga tersebut? Kitabnya mengatakan, hadartu yauman majlisaz zikri. Aku pernah hadir pada suatu hari, saya pernah duduk di majelis ilmu. Pada suatu hari pernah duduk di majelis ilmu, di majelis zikir. Fasami'tul alima yaqulu. Maka aku pernah mendengar orang alim berkata, man shalla 'ala nabiy sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahul jannah. Jadi apa artinya? Barang siapa yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa rafa'a sautahu wajabat lahu jannah, dan meninggikan suaranya. Jadi bersolawat itu tidak usah sembunyi-sembunyi, Pak, harus nyaring memang. Sallu ala Nabi Muhammad. Aku duduk di majelis zikir, lalu aku pernah mendengar orang alim berkata, kata orang ini, barang siapa yang bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meninggikan suaranya, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang yang berselawat itu surga. Wajib, Pak, surga. Thumma rafa'al alima ya sautahu bisalata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang alim tersebut meninggikan suaranya bersolawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'tu sauti wa rafa'al qaumu aswatahum. Jadi dia pun ikut, maka aku pun ikut meninggikan suaraku beserta orang alim yang memimpin solawat tadi. Singkatnya begitulah redaksinya. Dan orang-orang yang ada di sekitar itu, para jamaah yang lain pun mengikuti, meninggikan suaranya beserta orang alim tersebut. Faghfara lana jami'an fi dzalikal yaum. Maka telah diampuni dosaku dan kami semua. Maka telah diampuni dosa kami semua pada hari itu. Maka Allah telah mengampuni dosa orang si pemabuk tadi beserta jamaah semuanya pada hari itu sebab solawatnya. Fakana nasibi minal maghfirati warrahmati anjada alayya bihadhihi ni'mah. Maka jatahku, katanya di situ, minal maghfirati, jatahku adalah dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dirahmati oleh Allah. Aku telah dirahmati oleh Allah. Inilah karunia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebab ikut bersolawat, mengikuti orang alim bersolawat pada satu majelis. Artinya satu kali solawat saja, seperti yang saya sampaikan tadi, ada para ulama mengatakan belum sempurna kita berdiri, Bapak, kita duduk, ibu-ibu, solawatnya dengan khusyuk, belum sempurna kata Rasul. Orang itu berdiri menegakkan punggungnya, maka dosa-dosanya telah digugurkan. Termasuk si pemabuk tadi itu ikut bersolawat, memuliakan Rasulullah SAW,
Allah anugerahkan rahmat dan ampunan untuknya dan derajat yang dikaruniakan oleh Allah kepada si pemabuk tersebut. Ini bukan berarti membenarkan perbuatan mabuk. Sekali lagi, ini hanya betapa pentingnya, betapa dahsyatnya sholawat tersebut. Orang yang paling pelit di atas muka bumi ini siapa? Pelit, kikit, demit. Pokoknya di bawahnya lagi. Kalau ada yang lebih pelit, bakhil. Siapa itu? Orang yang apabila didengarkan, orang yang apabila disebutkan namaku lalu dia tidak bersolawat atasku, itu orang yang paling pelit, kata Rasulullah SAW. Ini tujuan kita, memperingati Maulid Nabi SAW agar kita senantiasa istiqomah bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini yang disebut dengan syukur, lisyukri, mensyukuri atas dilahirkannya baginda Nabi SAW ke muka bumi ini yang merupakan rahmat seluruh alam. Salawat pada Rasulullah SAW menembus batas. Doa kalau tidak diawali dengan memuji Allah, tidak disertakan salawat di dalamnya, doanya ngambang gentayangan, Bapak Ibu sekalian. Tidak sampai dia wang kayak layang lepas. Itu keutamaan sholawat. Jadi perihal tadi bukan berarti membenarkan orang mabuk, tapi begitu dahsyatnya sholawat sehingga mampu menghapus dosa-dosa kita. Dan semoga kita yang hadir pada kesempatan kali ini benar-benar dirahmati oleh Allah, sebab sholawat yang kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Syafaat Rasulullah yang kita harapkan. Kalau kita harapkan amal kita seberapa kuat kita berselawat, seberapa amal kita ini, sedekah kita seberapa. Kalau kita sedekah itu masih pikir-pikir. Saya mau tanya nih Bapak Ibu, kita punya uang 150.000 atau 101.000 misalkan. Ini sedekah ini. Kita ketemu sama, biasanya kan kita ketemu di pinggir jalan tuh orang minta sumbangan, yang kebakaran, yang macam-macam lah judulnya di lapangan itu di tengah jalan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ketika ketemu yang begitu, pilih kasih yang 1.000 atau yang 100.000? Pasti jawabannya walaupun nggak diucap, udah pasti 1.000 pasti. 1.000 kan? Nolnya pasti dikurangin itu. Itu kita. Ini ujian keimanannya di sini. Itu kita, keimanan kita. Maka kalau bersedekah itu kita ya begitu, kita ini mau mengandalkan sedekah kita mengantarkan surga dari mana? Om sedekah aja masih begitu, bagaimana kita mau katanya surga ghairi hisab, tapi ketemu yang kayak begitu 1.000. Ya kalau kata Kiai Haji Zaidul MZ, sedekahnya berapa? 1.000 ya, dikubur penerangnya kayak pentol korek kalau 1.000. Ya kalau 10.000 mungkin kayak ya belum sampai, kayak obat nyamuk lah. Kalau yang 1.000 itu belum ada cahaya terangnya kuburnya. Jadi kata Nabi, obatilah penyakit itu dengan sedekah, buanglah bala itu dengan sedekah, mudahkan urusanmu dengan sedekah. Semampunya kalau kelas-kelas keimanan kita. Kalau Rasulullah SAW itu, dia walaupun tidak punya apa-apa, sedia perlu ada orang yang memerlukan lagi, dia kasih. Itu Nabi Muhammad SAW. Beda dengan kita. Yang 100.000 dengan 1.000 kita pilih kasih 1.000, itu kita. Oh, Nabi Muhammad enggak, semuanya dikasih meskipun beliau itu perlu. Itu Nabi Muhammad SAW. Suatu ketika ada seorang pengemis yang lapar sekali, datang ke rumah Rasulullah. Ibu-ibu datang ke rumah Rasulullah SAW. Ya Rasul, aku ini belum makan,
Aku lapar ya Rasul. Nabi juga nggak ada apa-apa di rumahnya, cuma ada selendang Rasulullah aja. Itu selendang atu-atunya, ibarat kita, aduh berharga, hadiah lagi selendangnya. Jadi Nabi carikan selendang yang itu, selendangku coba kasih ke pengemis itu. Karena Nabi nggak punya apa-apa waktu. Pengemis datang ke rumahnya minta lapar makan. Nih, bawa selendangku kamu jual aja sana. Nah, suatu ketika selendangnya dilelang. Selendang Rasulullah itu. Siapa yang mau beli selendang Rasulullah? Harga sekian, siapa yang mau beli? Karena orang mendengar itu selendang Rasulullah yang dijual, orang yang mengerti Rasulullah nangis. Teganya kamu jual selendang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sini, ku bayarin berapa kamu jual selendang itu? Dilelang selendang itu. Belum cocok harga. Cocok harga, saya lepas. Ini asli selendang Rasulullah saya jual. Berapa? 100 dinar. Belum ada yang berani beli. Terdengarlah kabar tersebut kepada seorang yang kaya raya tapi buta. Buta tapi kaya raya. Punya harta. Punya harta banyak. Dia saking kepengen ketemu Nabi, saking cinta, hanya dengar kan sama orang buta ini, ya Allah, saking sayangnya sama Rasulullah. Dipanggil pembantunya, kalau sekarang kan pembantu, kalau dulu kan budaknya. Kamu bawa ini uang banyak-banyak, berapapun harga selendang itu kamu bayarin di lelang itu, dia bilang. Oke, berangkat. Pembantunya ini membawa uang banyak. Ketika orang nawar, namanya lelang tuh kan 1.000, 100.000, 101.000, 102, paling naik digitnya cuma 2. Cuma 3 orang berani nawar selendangnya Rasulullah pada waktu itu. Kalau dia enggak, orang yang diamanahkan membayarkan selendang Nabi ini enggak, karena dia punya banyak uang, 200. Ada lagi yang di atas 200? Enggak ada yang bersuara. Saya 220. Wah, enggak bisa nih, gawat nih, enggak bisa saya bawa pulang nih selendang ini. 300. Ada lagi di atas 300? Enggak ada. Pokoknya dia 100, tingkat digitnya itu 100, 100, 100. Kalau orang 1, 10, 11 gitu. Akhirnya ketika sudah ngomong 300, nggak ada yang berani lagi. Nggak ada yang naik 301, 302, nggak ada. Selendang itu dibawa pulang sama pembantunya tadi. Ini selendang Rasulullah SAW tak kasih. Sudah berhasil saya bawa pulang. Saking senangnya yang buta tadi ini, dipeluk-peluk selendang Rasulullah SAW, saking cintanya, saking rindunya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Diusap-usap ke matanya selendang tersebut, diberkati Sayyidina Muhammad SAW yang matanya buta tadi bisa melihat. Bapak-bapak ibu sekalian, ini berkat dari syafaat baginda Nabi SAW. Di dunia saja Allah tunjukkan, apalagi nanti di akhirat yang benar-benar hak. Syafaat baginda Nabi SAW yang kita harapkan. Ketika ruh dengan jasad ini sudah berpisah, baru kelihatan itu, Bu, sedekah. Oh benar, aku sedekah. Apalagi zaman sekarang ini, Masya Allah, dikit-dikit kiri kanan saya itu orang meninggal. Kemarin Pak Samuji saya undang ke acara maulidan juga, ada yang meninggal, Masya Allah. Ternyata meninggal itu betulan. Meninggal tidak ada sandiwara lagi. Sehingga kalau kita beramal, ayo beramal yang hak, beramal yang sejati, beramal yang benar-benar karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengharap syafaat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas amal yang kita kerjakan. Tidak boleh sandiwara-sandiwaraan lagi. Karena nanti di akhirat ketika lihat amalnya, ini katanya dulu beramal ini, tapi kenapa tidak ada isinya amalnya nih? Karena apa? Amalnya itu tidak sejati, tidak tulus, tidak ikhlas. Kenapa saya menekankan masalah ini? Karena mati itu pasti. Ini nasihat untuk diri saya. Kita hidup ini sisa-sisa umur aja kita nih, kita tidak tahu. Jangan terlalu pede besok pagi masih hidup, Bapak-bapak Ibu sekalian.
Bersyukur aja tadi pagi kita masih dihidupkan dari mati kita yang sementara. Iya kan? Coba apa doa orang bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Jujur kan kita ngomong sama Allah, segala puji bagi Allah yang telah menghidupkanku dari matiku yang sementara. Bagaimana kalau kita mati seterusnya tadi pagi? Inna lillahi wa inna, contoh misalkan Pak Samuji bin atau Pak RT meninggal dunia misalkan, atau Pak Al-Katiri telah berpulang, ini misal Pak Al ya, contoh. Pupus kisah hitam nih, ini ada lagi kisah. Maka jam 9 pagi dilanggar, melanggar belakang situ diumum. Nah di situ di kita sudah dikafankan, disolatkan, dipikul, selesai. Masuk kubur, disitulah mulai kehidupan yang sesungguhnya. Awal dari kehidupan yang sesungguhnya ya di situ sebenarnya. Awal dari kehidupan sesungguhnya di situ. Maka kita akan ditanya A, B, C, man rabbuka, siapa Tuhan kamu, man nabiyuka. Nabi Muhammad, kadzabta, kata malaikat. Bohong kamu Nabi Muhammad, orang kamu aja nggak pernah ikut sunnah Rasul. Sunnah Rasul di sini jangan diterjemahkan malam Jumat ya. Ini mentang-mentang sunnah Rasul, lalu malam Jumat stikernya macam-macam di Facebook, di WA. Allahu Akbar. Sunnah Rasul itu di arti luas. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku berarti dia mencintai aku. Dan barang siapa yang mencintai aku kana ma'i fil jannah. Jari beliau seperti ini Nabi katakan. Kana ma'i fil jannah. Sunnah. Banyak sunnah Nabi yang bisa kita amalkan. Satu aja kita istiqomah sudah alhamdulillah sudah. Itu bukti cinta kita kepada Rasulullah. Tanya sama malaikat di kubur, "Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Allah jawabnya, "Kadzabta, bohong kamu. Kamu yang Tuhan Allah, kamu nggak pernah sembahyang." Pukul malaikat, tuang, tenggelam 70 hasta, congkel lagi, kepalanya kempeng. Ini beneran. Ini ada. Dinukilkan dalam sebuah hadis dalam kitab. Dikira main-main, azab kubur itu ada. Ini bukan untuk nakut-nakuti Pak. Ini juga untuk nasihat diri saya pribadi. Etam sama-sama, karena kebetulan etam ini kan kumpulnya sama-sama. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Saling berwasiat perkara yang hak dan dalam kesabaran dalam menjalankan ketakwaan kepada Allah ini. Sabar, umur kita ini paling 60 setumbat mahatu sebenarnya. Mati kita ini. Ada di Jawa Timur di berita saya tonton kemarin Metro TV, Mbah siapa namanya, umurnya itu hampir 200 tahun. Mbah, ditanya sama Metro TV, cita-citanya apa Mbah? Mulai cita-citanya cuma pengen mati doang nih, pengen mati aja. Loh, 180 sekian, hampir 200 cita-citanya si Mbah ini Pak. Ada beritanya cuma pengen mati, ternyata hidup ini capek. Pengen mati cita-cita, saking lamanya hidup di dunia ini Pak Samuji. Kita ini umur kita 60-70 tahun was-was sudah. Beda dengan KI yang mungkin kelawasan juga hidupnya. Ya kan? Apa aja loh dunianya begini aja dunia ini. Dari kita dulu kecil, ya kan? Anak-anak punya anak. Dulu punya ibu, sekarang sudah jadi ibu. Dulu punya nenek, sekarang sudah jadi nenek-nenek. Neneknya kemana? Udah mati. Kita juga kayak gitu nanti. Bukan ceritanya, ini pasti. Meskipun kita guyon-guyonkan begini, ini hal yang pasti. Ketika sakaratul maut, ruh dengan jasad ini sudah mulai terpisah, hijab itu sudah mulai terbuka. Oh, pahalanya sedekah roti pun jatuh, dilap-lap karena kena pasir, sedekah ke anak. Itu ternyata yang diterima amalnya. Nabi Yuka, siapa nabi kamu? Muhammad. Kadzabta, bohong kamu katamu Nabi Muhammad nabimu, tapi satu saja perilaku Rasulullah kamu tidak pernah ikut.
Jangan sampai kita salah menjawab. Makanya melalui peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini, agar jawaban kita hak. Ketika kita ditanya siapa Nabi kamu, maka fasihlah kita menjawab dengan ucapan Muhammad Rasulullah SAW, Nabi. Nabiku Nabi Muhammad SAW. Ini kita harapkan syafaatnya Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Jadi syafaat Rasulullah itu bukan hanya di dunia saja, bukan hanya di akhirat saja, di dunia wal akhirah. Kita mencontoh sunnah. Yang mencontoh sunnah berarti dia mencintai Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang mencintai Rasulullah Nabi Muhammad, maka dia akan berjamin kana ma'i fil jannah, bersama Rasulullah SAW. Yang terakhir, lalu bagaimana cara kita memahami sunnah, Pak Ustadz? Sedangkan sunnah ini sekarang di mana-mana, di YouTube dibuka kajian sunnah, banyak sekali sunnah dikit-dikit sunnah, dagangan aja sebut sunnah sekarang ini. Sementara kita nggak pernah ketemu Nabi kan? Kalau ada orangnya di sini, misalkan diajarkan kita hadroh, enak kita tiru, ikut caranya, gendang itu seperti apa? Ada orangnya. Nah, sekarang Nabi nggak ada. Nah, bagaimana kita ngikut Nabi? Sementara orangnya tidak pernah ketemu sama kita, tidak pernah lihat sama kita. Ya kalau beliau, ya kalau Rasul, ya kalau Nabi Muhammad kenal sama kita, bagaimana kita mengamalkan sunnah? Jadi memahami sunnah, saya bilang tadi, itu jangan hanya sekedar malam Jumat. Malam Jumat free, ongkir. Karena mau tutup rumah, sunnah bilangnya. Loh, seharusnya malam Jumat itu hidupkan dengan bacaan qiyamul lail dan sebagainya. Ini malam sunnah langsung sepi. Sebentar aja Pak Ustadz, jaga gaya tutup, ini malam Jumat kata. Tanjal. Karena pemahaman sunnahnya cuma di situ. Jadi sunnah harus dipahami dengan 3 hal yang harus kita ketahui. Sunnah itu ada yang diucapkan Rasulullah SAW, diucapkan Nabi. Ini namanya sunnah qauliyah. Apa yang dikatakan Nabi itu namanya sunnah qauliyah, perkataan Nabi. Yang kedua, ada apa perbuatan yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, oleh Nabi, tapi Nabi tidak ucap, tapi dikerjakan. Ini namanya sunnah fi'liyah. Qauliyah, perkataan Nabi. Fi'liyah, apa yang dikerjakan oleh Nabi. Nabi tidak ucap, tapi Nabi kerjakan. Itu namanya sunnah fi'liyah. Nabi tidak kerjakan sebaliknya, tapi Nabi ucap. Itu juga sunnah qauliyah namanya. Yang terakhir, Nabi tidak katakan, Nabi tidak kerjakan, tapi sahabat mengerjakannya. Dan Nabi diam. Jadi sunnah itu jangan dikurangi, harus ada tambahannya. Sunnah ahlus sunnah wal jamaah. Karena apa makna wal jamaah di situ? Ada sahabat Nabi dan ulama di dalamnya. Lalu bagaimana kita memahami Al-Quran kalau nggak pakai ulama? Saya bilang tadi, saya sampaikan kita tidak pernah ketemu Nabi. Bagaimana cara memahami sunnah? Belajar sama guru-guru kita, para ulama. Para ulama nerima dari gurunya, dari tabi'in, dari sahabat Nabi sampai nyambung ke Rasulullah SAW. Begitu cara kita meniru, memahami sunnah Rasulullah SAW. Tidak langsung ke Al-Quran dan sunnah. Tidak bisa kita langsung ke Al-Quran dengan Al-Sunnah. Harus ada gurunya. Maka disebut ahlus sunnah wal jamaah. Begitu cara kita. Ini sekarang lagi beredar di mana-mana. Bid'ah, maulid bid'ah. Kenapa bid'ah? Tidak dicontohkan Nabi. Ya kan? Kita sholawat di masjid, sebelum sholat aja dikatakan bid'ah. Kita tahlilan aja bid'ah. Kita kumpul-kumpul yasinan bid'ah. Apa patokannya? Tidak dicontohkan Nabi bilang. Ya kalau dia berpatokan hanya dicontohkan Nabi, kan ada 3 tadi, ya kan? Ada yang
tidak dicontohkan Nabi tapi Nabi ucapkan. Ya kan? Ada juga yang tidak diucap Nabi tapi Nabi contohkan. Kalau hanya satu sunnah fi'liyah saja yang kita ikuti ya sulit memahami sunnah, sulit memahami apa itu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Kalau kita tidak tahu